menanyakan dia tidak suka yang namanya pribumi dan non-pribumi. Yang disebut pribumi itu adalah orang yang mempertahankan bangsa Indonesia, yang benar-benar memperjuangkan. Tapi kalau yang disebut non-pribumi adalah orang yang korupsi. Setelah Indonesia merdeka, muncul upaya menjaga kedaulatan negara, salah satunya dengan membentuk Badan Keamanan Rakyat Laut. John Lee ikut bergabung agar bisa berbakti untuk negara, memberikan pengetahuan dan pengalamannya sebagai pelaut. Dimulailah misi-misi menembus blokade Belanda, mengamankan pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor hingga menyelundupkan senjata dan amunisi. Keberhasilan memimpin sejumlah pelayaran membuat namanya melegenda. Atas jasa dan pengabdiannya, John Lee dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Nama saya Satyana Mariam Liando. Opa panggil saya Mariam. Saya hubungannya dengan Opa John Lee itu cucu ponakan. Itu tahun 85 saya SMP kelas 1. Nah itu saya di situ sebenarnya asal mulanya ya sama kita kayak cucu-cucu yang lain, cuman mungkin karena saya orangnya rada cemetis kali ya, orang bilang itu cemetis ya. Ya udah, terus Opa minta kita tinggal di dia gitu loh. Nah saya lah yang paling dekat dengan Opa gitu. Kesehariannya saya sangat dekat gitu loh. Dia orangnya sangat disiplin, sangat keras. Jadi waktu kalau dia di rumah ya, itu disiplinnya keras. Dia mengajarkan kita bangun pagi, jangan lupa berdoa, lalu baca Alkitab. Kesehariannya dia itu juga memberikan makan itu loh sama anak-anak gelandangan. Kalau saya ikut sama dia, waktu itu kalau di jalan itu ketemu orang di lampu merah itu, dia selalu bilang, kamu tidak boleh mengemis di sini ya, gitu. Nah lalu dia keluarkan kartu nama sama dia kasih uang. Kamu harus ke rumah saya sekarang, gitu. Saya nggak mau lihat kamu mengemis di sini. Itu salah satunya dia. Terus dia sangat bangga dengan baju kebesarannya itu loh. Dia bangga sekali. Dia menerapkan sama saya, kamu harus menjadi orang yang jujur, harus membela bangsa dan negara Indonesia katanya gitu. Opa udah susah payah katanya gitu. Dia bilang dia bangga sekali dengan ya orang bilang dia punya kegigihannya. Kita kan selalu dipertemukan ya sebulan sekali apa sebulan 2 kali itu ada. Itu selalu dia ceritain. Opa masuk ke laut, terus pokoknya seperti itu dia bilang. Terus kita nanti bertanya, Opa laut itu gimana caranya gitu kan. Terus ya Opa cerita, pokoknya kita pegang senjata atau apa segala macam itu kita harus berani, dia bilang gitu. Terus pokoknya kalau hati kita jujur katanya, terus kita berpegang pada Tuhan katanya, itu pasti semua jalan, dia bilang gitu. Terus dia tuh selalu mengajarkan kepada saya disiplin waktu, terus jangan pernah menyerah. Terus dia bilang kamu harus menjadi orang Indonesia, jangan beranggapan pribumi dan non pribumi, dia bilang itu semua sama di mata Tuhan. Dia selalu mengajarkan kita harus berbagi kasih. Selain dari dia punya perjuangannya yang keras, waktu dia udah sakit-sakitan, saya kan sekolah, udah masuk SMA kelas 1, dia udah mulai sakit-sakitan tuh. Waktu itu dia memang udah sakit tua kan, samping itu kan katanya kan dia punya ginjal kan tinggal 1. Jadi itu mungkin kumat ya, kambuh, terus pikiran. Pada saat dia nutup mata saya nggak tahu.
Jadi ya terakhir ya ketemu saya, ya saya sekolah udah SMA tapi terus dia sakit-sakitan sampai terakhir saya nggak sempet nengok ya. Karena mungkin kan sekolahnya saya kan dari pagi sampai sore. Opa meninggal tanggal 27 Agustus 88. Ya ke rumah sakit kan semua, tapi kan akhirnya dipersiapkan kan. Langsung dari rumah sakit dibawa ke sini, Panti Perwira. Saya berdiri di tepi pinggir Opa. Waktu itu kita kan udah mau dimakamkan. Tapi kata Pak Soeharto, Presiden, jangan dulu, tunggu saya pulang dari Bosnia waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu pas Pak Soeharto datang, saya ada di situ. Kita keluarga di situ semua. Pak Soeharto masuk. Saya masih di depan Opa. Kayak merasa kehilangan saya gitu. Kehilangan Opa kan. Walaupun saya sama Opa pernah hidup sama-sama ya. Menurut saya pribadi ya, keluarga kan dia berjuang banyak ya. Kami sih tidak minta dihargai apapun. Seperti yang John Lee bilang. Tapi hargailah jasa-jasanya. Kenanglah namanya. Sampai saya SMA atau anak-anak saya nggak ada yang tahu. Dalam sejarah di sekolah nggak tahu nama John Lee. Jangan memandang dari segi etnis atau agama. Karena John Lee mengajarkan dia tidak suka yang namanya pribumi dan non-pribumi. Dia bilang yang disebut pribumi itu adalah orang yang mempertahankan bangsa Indonesia, yang benar-benar memperjuangkan. Tapi kalau yang disebut non pribumi adalah orang yang korupsi, dia bilang.